Sebagai startup founder itu kita kayak ngerasa kalau company itu apalagi kalau awal-awal ya ini yang gue rasain juga gitu kan. Pasti. Jadi kayak waktu awal-awal ngerasa kalau company ini benar-benar 100% karena effort kita sendiri gitu sebagai founder. Hey, halo semuanya. Welcome to Over Coffee presented by Pensive. Sama saya Farina Situmorang. Kita lagi di kantor Pensive sekarang, ya kan, to take over this office and make it into a podcast recording studio. Tapi Pensive is, untuk memperkenalkan semua orang, Pensive itu adalah sebuah startup di bidang teknologi yang membangun platform operasional AI untuk government agencies, untuk enterprise. Nah, tapi kali ini bukan cuma ngomongin Pensive, kita mau ngomongin topik teknologi sambil minum kopi bersama Gita Syahrir. Gita Syahrir adalah seorang serial entrepreneur dan angel investor. Sebelumnya sangat dikenal sebagai foundernya R-Fitness, bener ya Git? Bener dong. Iya. Dan Gita Syahrir ini spesial banget karena she's actually one of my best friends. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sekarang, Git. Gue mau mulainya dari ini dong, Git. Cerita dulu dong. How did you get here? Bisa nyampe sampai titik ini, jadi seorang Gita Syahrir dengan follower Instagram yang banyak banget. Itu gimana sih? Cerita dulu dong, backgroundnya dikit. First of all, saya followernya nggak gitu banyak, tetapi saya mau give shout out dengan follower saya karena mereka itu, I swear, some of the best people. Gue nggak ngerti gue bisa seberuntung ini bagaimana, tetapi yang saya tahu adalah follower saya itu sebenarnya adalah salah satu sources of strength untuk saya. Karena mereka itu sangat supportive dan positif dan optimistic. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sering saya dapat. Wah, Kak Gita gimana nih? Kok bisa nyampe ke sini gitu? Terus saya selalu nanya, ke sini itu kemana? Saya itu di mana? Gitu. Karena sebenarnya, contrary to popular belief, itu aku nggak ngeplan hidupku sama sekali loh. Itu almost merasa semuanya itu accidental. Untungnya aku nyampe ke sebuah tempat di mana aku itu bisa menghidupi diri sendiri. To be honest, sepertinya jalur hidupku seperti itu. Tetapi I did have one thing yang aku selalu percaya dalam hidup. Nah, itu bukan kerja untuk passion. Ya, jadi artinya gini. Which is semua orang maunya kerja. Iya dong. Or something yang your passion, iya, benar kan? Terus mereka jadi stres kan karena nggak ketemu passionnya. Gue passionnya apa nih? Gue nggak pernah dapet passion. Tapi gue bilang nggak apa-apa. Lu mungkin nggak tahu passion lo apa. Gue sampai sekarang aja kadang-kadang bingung. Passion gue ada 10. Itu kebanyakan nggak sih? Tetapi yang aku tahu adalah aku itu orang yang sangat curious, aka kepo gitu. Jadi kalau aku itu ada sebuah subjek yang dimana aku mikir, wah ini kok ribet ya, atau ini kok menarik banget ya, aku coba pursue itu, aku coba dalemin gitu. Nah itu I think is the one common thread di hidupku. Dan kenapa aku bisa nyampe ke sebuah tempat di mana aku bisa menghidupi diri sendiri, tetapi juga terus bekerja dengan penuh curiosity. And that's it. Jadi bukan passion but curiosity. Kekepoan. Kekepoanku basically. Nah, kekepoanku itu yang ngebawa aku ke dunia startup to begin with. Karena sebelumnya aku itu di dunia pertama boutique investment banking, terus kita itu di-acquire oleh sebuah perusahaan infrastruktur. Jadi sebenarnya aku banyak ngerjain power plant dan energy project, which is super random. Setelah itu aku business school, again karena kekepoanku, karena aku pengen tahu, ini berbisnis gimana ya caranya, gimana ya biar bisa jadi lebih hebat. Terus kekepoanku itu yang membawa aku ke dunia teknologi di tahun 2010. Jadi sebenarnya saya itu udah jadi serial entrepreneur selama 12 tahun dan juga angel investor selama beberapa tahun terakhir. Oke, jadi udah 12 tahun jadi, well, you were a tech startup founder. Iya. Right? Iya, nah, lama banget ya. Iya, dan yang startup yang terakhir R-Fitness, tapi ini bukan tech startup pertama. Bukan. Jadi tech startup ku yang pertama itu tahun 2010, which is setelah business school. Kenapa? Karena saat itu ada global financial crisis di Amerika. Nah, banyak orang, apalagi kalau
ya mungkin gak setua gue, udah ketahuan ya kepala 4. Mereka itu kita bisnis school-nya barengan. Iya, makanya jadi ketahuan saya sudah sedikit lebih tua. Sudah melewati berapa economic crisis ya, kalau kayak gitu. Makanya banyak orang yang mungkin lebih muda merasa, wah ini gila nih economic crisis pertama yang pernah aku lihat. Tetapi sebenarnya kalau semua orang sudah ya lebih tuaan dan lebih berpengalaman, the only one thing you have in common satu sama lain adalah kamu udah lebih sering aja ngadepin krisis gitu. Nah, saat itu begitu banyak orang dari business school, mau dari Harvard kayak mau dari sekolah terkeren apapun, emang susah dapat pekerjaan di Amerika. To be honest, aku salah satunya karena ya emang susah banget saat itu. Global financial crisis, bro. Nah, saat itu ada banyak anak-anak dari business schoolku yang akhirnya menjadi pengusaha. Mereka mencoba membuat startup mereka sendiri. Aku salah satunya. Nah, saat itu aku masuk ke bidang e-commerce, tetapi e-commerce untuk plus size, di mana walaupun market size-nya itu bagus dan semua indikatornya ada, itu adalah pertama kali gue jadi CEO. Dan gue belum siap, Jack. Jadi ya aku banyak melakukan kesalahan dan akhirnya setelah hanya 1,5 tahun, kita akhirnya harus tutup. Dan itu adalah salah satu pelajaran terhebat dan mungkin salah satu bittersweet moments karena walaupun ada bitternya karena harus ditutup, tetapi ada sweetnya karena kita belajar dan kita pernah mengalami hal itu. Ya, pelajaran terbesarnya apa tuh? Gampang, jangan dengerin orang lain. Maksudnya gini, saya benar-benar percaya bahwa kita harus terbuka mendengarkan suggestion orang lain dan kita harus terbuka mendengarkan feedback karena itu sangat penting. Jangan kita itu hanya surround diri kita dengan orang-orang yang mengiyakan semua kemauan kita. At the same time, kita harus tahu apakah suggestion yang bermutu, yang ada value-nya, dan apa yang emang cuman orang kepo dan cuman pengen ngomong sampah. Nah, waktu saya gagal saat itu, saya inget banget dikata-katain, kok bisa sih dari sekolah Ivy League dapatnya cuman segitu, jadinya cuman segini. Nah, waktu itu saya membiarkan semua itu masuk ke otak saya, karena itu adalah kegagalan saya pertama kali sebagai entrepreneur tahun 2011. Jadi, saya itu terlalu membiarkan kata-kata dari orang yang nggak bawa value ke diri gue sama sekali untuk mempengaruhi mental gue. Nah, sejak saat itu saya mulai lebih hati-hati. Siapa yang sebaiknya saya dengerin, tipe apa yang sebaiknya saya dengerin kalau in terms of feedback gitu. Kalau misalnya feedbacknya lebih, hey mungkin kamu seharusnya pay attention ke business modelnya secara ABCDE, atau misalnya mereka itu memberikan suggestion yang lebih ada technical aspeknya, pokoknya sesuatu yang benar-benar ngebangun diri lo daripada tear down diri lo. Menurut aku itu penting karena nggak bisa kita itu sebagai startup founder itu cuman ngedengerin orang yang ngeiyakan diri kita. Gitu. Cuman harus tahu aja kualitas, mutu, dan juga siapa yang ngomong. Gitu. Oke. Nah, itu startup pertama. Abis itu langsung bikin R Fitness? Enggak. Terus abis itu saya coba ngebantu teman saya yang sampai sekarang dia masih sukses. Dia itu thank goodness dia itu terus menjalankan startupnya dengan sangat baik, dan itu adalah Beervana. Jadi itu adalah beer distribution and import company di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dia sudah melakukan itu di Thailand, dan waktu masuk ke Indonesia aku coba bantuin dia juga. Nah, dia itu sebagai founder, namanya Aaron, dia itu adalah salah satu founder yang saya admire karena dia benar-benar peduli dengan hampir semua aspek of the business. Jadi mulai dari aspek inner teamnya, produknya itu sendiri, terus bagaimana digitalization itu bisa ngebantu produk dia itu perhatiin. Padahal dia backgroundnya itu sebenarnya pengacara sebelum ini. Gitu. Jadi itu proof bahwa kalau kamu itu tertarik atau kamu itu curious tentang suatu hal, sebenarnya dengan begitu banyak avenue untuk belajar sebuah topik, kita itu bisa belajar. Right, nggak perlu sekolah dulu. Ya, kalau bisa sekolah dan mau sekolah dan suka sekolah ya silahkan. Tetapi kalau misalnya mau belajar lewat experience, semua avenue juga ada. Gitu. Right. Oke. Nah, kalau R Fitness sendiri boleh dijelasin nggak? Boleh. R Fitness itu sebenarnya tech startup atau bukan sih? Ya, jadi gini, saya sebenarnya ngebuat R Fitness pertama kali, emang saya pengen lebih membuat itu menjadi online. Cuman ini kan tahun 2015, jadi saat itu saya belum certain bahwa market Indonesia dan juga infrastrukturnya
memadai dan siap untuk misalnya sebuah versi Peloton gitu. Ya mungkin belum aja, it's fine gitu. Peloton nih satu startup di Amerika yang udah jadi gede banget ya. Ya, udah jadi publicly listed company. Dan bisnisnya mirip dengan R Fitness. Beda karena mereka itu mulainya dengan hardware, tetapi mereka juga memulai bisnis mereka dengan initial investment yang cukup besar di jutaan dolar. Iya, jadi buat yang nggak tahu Peloton itu kan kayak bikin sepeda yang terhubung dengan app-nya mereka gitu kan. Oke. Nah, saya itu benar-benar percaya bahwa ada begitu banyak jalan menuju Roma. Makanya saya melihat saat itu ya udah coba proof of concept dulu bahwa kita itu bisa menjual fitness sebagai entertainment. Karena sebenarnya saya lebih mikirnya ke sana, bukan karena saya obses banget fitness, enggak. Kamu tahu saya sebagai orang yang cukup pemalas, which is okay. Dan sebenarnya pertanyaannya adalah gimana cara bikin seseorang kayak Gita yang terus terang lebih suka ngopi untuk akhirnya olahraga. Jadi gimana caranya bikin aku excited untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya susah gitu. Gimana cara package sesuatu menjadi entertainment, sesuatu menjadi lifestyle, dan terus terang ini adalah sesuatu yang aku masih pikirin sampai sekarang, dan kita mungkin belum dapat formula yang benar-benar dapat dan pas. Tetapi menurut aku itu adalah sebuah proses gitu. Makanya aku selalu menekankan kamu harus selalu lebih mementingkan proses daripada goal itu sendiri. Right. Nah, di R Fitness sendiri, kan waktu mulai 2015 itu sebenarnya apakah tren olahraga tuh udah sebesar sekarang ya? Setelah pandemi? Enggak juga kan? Jadi PR-nya lumayan banyak kan waktu pas baru mulai gitu untuk benar-benar get the demand that you need gitu ya, to scale and to grow. Ya, karena menurut aku saat itu timingnya emang sangat early, dan ini untuk banyak startup founder yang lain ya, walaupun kita itu punya banyak kontrol untuk begitu banyak hal di perusahaan kita, selalu ingat bahwa performance kamu itu bukan 100% karena kamu juga gitu. Akan ada unsur-unsur tim, ada unsur macroeconomics, ada unsur marketnya itu sendiri. Kita nggak pernah tahu market akan ngapain, terus orang lain bakal ngapain juga, dan makanya penting untuk lihat apa sih yang bisa kamu kontrol dan apa yang kamu nggak bisa kontrol. Well, itu sulit ya, karena sebagai startup founder itu kita kayak ngerasa kalau company itu, apalagi kalau awal-awal ya, ini yang gue rasain juga gitu kan. Pasti. Jadi kayak waktu awal-awal ngerasa kalau company ini benar-benar 100% karena effort kita sendiri gitu sebagai founder. Dan kalau company ini nggak sukses atau gimana itu gara-gara kita gitu, most of the time. Bener nggak? Ini waktu awal-awal pasti kayak gitu kan mindsetnya kan. Dan mindsetnya bisa kesana. Begitu gagal langsung kayak Enggak, jadi gini, aku nggak percaya ya bahwa ada yang namanya self-made atau ada yang ini 100% karena gue, kecuali kalau you emang lahirnya itu dari tanah, jadi nggak pernah punya ibu, dan emang kayak come into the world lewat apa gitu. Ya, mungkin kalau versinya seperti itu ya. Tetapi begitu banyak elemen di dunia ini yang memang di luar kontrol kita, dan nggak apa-apa gitu, nggak usah sesalin, nggak usah kita merasa kalau gitu kok hidup lo lebih enak dari gue. Hidup kamu pasti guaranteed 100% lebih enak dari hidup someone else. Seberapa jeleknya kamu merasa hidup kamu. At the same time, hidup kamu juga 100% guaranteed lebih jelek dari hidup someone else juga. Gitu. Right. Makanya, I'm sorry, it's honest. It's true. Interestingly, kenapa orang-orang tuh obses dengan kata-kata kayak self-made ya? Kayak maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat top, I don't know, Fortune atau Forbes 30 under 30, these self-made billionaires atau self-made millionaires gitu. Kayak orang-orang tuh selalu meng-highlight kayak seolah-olah itu hasil karya mereka sendiri. Ini gue udah digressing kemana-mana. Nggak apa-apa. Karena sebenarnya gue pengen ngomongin aspek teknologi, but it's okay. Boleh. Let's talk about this. Like why? Can. Gini, I think ini itu ada banyak banget hubungannya dengan kondisi dunia kita sekarang, di mana menurutku ya begitu banyak orang merasa dirinya itu nggak didengerin gitu. If there's one thing yang aku terus sering dengar dari orang adalah mereka merasa mereka nggak dilihat, I'm not seen gitu. Aku nggak di-celebrate. Aku artinya harus melakukan ABCDE, aku harus achieve ABCDE.
untuk itu baru aku bisa disayang sama orang gitu. Jadi there's so much need di dunia sekarang untuk orang di-celebrate the way they are gitu. Orang selalu merasa diri mereka itu pokoknya harus lebih dari A, lebih dari B, hanya untuk bisa dilihat. Nah itu penting sebenarnya. Makanya aku ngerti kenapa begitu banyak orang bisa cepat tersinggung kalau misalnya dibilang ya itu karena bantuan orang tuamu atau ini. There's nothing to be ashamed about that. Kenapa? Karena semua kita itu punya hidup yang beda-beda. Latar belakang kita beda-beda, blessings kita beda-beda, dan itu semua nggak apa-apa. Bukan berarti kamu nggak bekerja keras. Karena bisa aja ada orang yang privilege-nya persis sama lo, tapi ya nggak nyampe aja, gitu. Ya kan? Ya, dan maksud gue juga kalau emang lo terlahir sebagai anak konglomerat, bagus ya dong. udah ya bagus for you, bagus right? dong. Ya maksudnya gak usah tiba-tiba jadi so miskin juga gitu kan, atau mesti mulai dari mana gitu, nggak apa-apa gitu. Iya, dan maksudnya kita semua akan punya sesuatu yang someone else di dunia ini nggak punya. Iya, benar. Dan makanya aku merasa daripada kita mikir, oh diri gue yang paling nggak enak, diri gue yang paling nggak dapet hal apa-apa, jangan pernah lupa punya kultur gratitude. Bukan berarti kamu nggak lihat bahwa dunia ini adalah unfairness-nya, ada banyak masalahnya, enggak. Kamu masih bisa merasakan dua hal itu. Kamu bisa merasa gratitude dan kamu juga bisa ngerasa tapi ini nggak bener nih. Jadi gimana cara gue fix hal-hal ini. Nah menurut gue sebenarnya seorang entrepreneur yang punya self awareness itu adalah entrepreneur yang paling banyak potensialnya. Nah, paling banyak potensial gimana gitu? Oh, paling banyak potensial jadi unicorn? Ya, not necessarily. Karena kesuksesan itu juga kita harus mulai pikirin gini. Sukses itu beda-beda definisinya untuk setiap orang. Lu jangan ambil definisi orang lain sukses ke diri lo. Makanya, when I define sukses untuk seorang entrepreneur, biasanya aku lihatnya apakah kamu membuat produk yang bisa membantu kamu menghidupi keseharian kamu dan juga membantu orang lain. Udah, itu aja. Tapi to be fair though, pressure-nya seorang, especially kalau entrepreneurnya tech startup founder bikin bisnis teknologi itu pasti ekspektasinya adalah valuasi yang besar, kemudian skalanya makin besar, dan kalau bisa jadi unicorn gitu kan, karena mereka juga punya pressure dari investor. Mungkin. Kan? Nah, susah untuk keluar dari pressure itu buat orang-orang. Right? Nah, that's why penting banget kamu punya self-awareness. Penting banget. Sorry, going back, self-awareness itu apa? Nah, self-awareness itu adalah lu tahu diri lo siapa. Gini, kalau gue nanya, lu bisa nggak definisi diri lo tanpa define kamu itu kerjanya apa, kenalnya siapa, sama kamu melakukan apa. Banyak orang nggak bisa jawab. Gitu. Dan atau mereka nggak tahu dari keluarga mana, orang Indonesia, jadi dengan identitas atau label. Kamu itu siapa? Apa yang bikin kamu happy? Apakah definisi enough untuk kamu? Apa sih yang cukup untuk kamu? Kamu tahu nggak sih diri lo itu siapa? Atau kamu ngikutin ngalor ngidul siapa aja yang menaruh definisi sukses mereka ke lo? Karena itu sangat beda. Karena gini, gue juga punya investor di bisnis gue. Bukan berarti aku ignore juga, ya nggak mungkin. Aku nggak ignore. Tetapi at least kamu tahu, definisi sukses buat gue itu seperti ini. Definisi happiness untuk gue itu seperti ini. Yang bisa berubah kapan aja juga, gitu. Jangan lupa, namanya manusia, artinya selalu bisa berubah, selalu bisa berkembang. Itu penting banget, karena kalau kamu nggak tahu itu, kamu nggak tahu gimana cara naruh limit ke diri sendiri, cara set boundaries nggak jelas gimana, cara actually pursue passion, purpose, values, whatever it is yang kamu anggap penting itu seperti apa, kamu artinya hanya akan mengikuti playbook orang lain. Cool. Moving on, gue pengen tahu sebenarnya, ini masuk ke topik art fitness dengan teknologi ya, yang tadi kita udah janji bakal ngobrol. Aspek teknologinya art fitness tuh di sebelah mana sih? Gini, saya sering banget dengar diskusi tentang apa sih what makes a startup gitu. Ada yang suka
melihat ini dari sisi yang lebih eksklusif. Artinya kalau misalnya sebuah perusahaan startup itu harus punya sebuah teknologi yang melakukan ABC. Ada app-nya. Yeah, well, to be honest ya, Harus eksponensial growth-nya. Iya, tapi mayoritas perusahaan sekarang ini mau nggak mau emang harus ada tech elemennya, harus ada tech enablement-nya. Dan ini gue bukan ngomongin startup yang dibuat dari anak Harvard, enggak. Ini hampir semua orang, even kamu mau sell apapun, pasti akan ada elemen teknologi, whether you like it or not, karena itu adalah realita hidup kita sekarang, gitu. Jadi even kalau kita lihat semua tech companies yang besar atau tech unicorn, bukan berarti mereka itu deep tech company kan, mayoritas malah bukan deep tech company, dan deep tech itu adalah sesuatu yang dimana teknologinya jauh lebih ribet, is all I'm going to say, karena aku investor di salah satu deep tech companies, jadi aku tahu company gue lah sekarang. Iya, itu beda ya, itu CEO companyku itu adalah PhD di data science, beda banget, so it's a completely different playing field. Nah, kebanyakan perusahaan tetapi even tech companies yang unicorn itu sebenarnya if you can see it, itu adalah lebih bagaimana kita mendigitalisasi dan membuat existing market itu lebih efisien. Ya. Kalau kita lihat teknologi. Ya, lewat teknologi. Mau lihat ride sharing kayak, mau lihat di retail kayak, mau ngelihat di agrikultur kayak, selalu pertanyaannya gimana kita bisa leverage teknologi sehingga kita bisa ngebuat ini lebih efisien atau lebih optimize. Always that question sebenarnya. Jadi kalau our fitness itu sendiri, kita memang sudah meluncurkan app yang waktu itu lebih untuk booking systems, tetapi kita sebenarnya juga mau lebih nanti masuk ke konten. Gitu. Nah, tetapi of course content is a tricky game dan itu adalah ya sektornya sendiri dan itu masih harus dieksplor. Right. Gitu. Karena banyak banget juga konten-konten fitness yang udah ada di existing banyak banget social media platform atau YouTube atau apapun gitu kan. Okay. Nah, dan selalu pertanyaan kita adalah bukannya kalau ada semua orang yang bikin is it worth it or not, karena menurut aku yang namanya first movers advantage itu sebenarnya a disadvantage karena begitu banyak first movers yang memang akhirnya nggak jadi kan atau akhirnya kecepatan lah di acquire atau apa. Jadi lebih daripada ribet mikirin semua orang lain gimana gitu, kamu itu ngeliatin permainan orang lain, apa yang mereka lakukan dan belajar dari itu. Nggak usah ngejelek-jelekin kompetitor atau peer group kamu lihat aja, oke, kalau mereka surfing market ABC, ada nggak sih yang surfing market D gitu, ada nggak sih yang surfing market untuk ini doang gitu. Karena menurut aku bukan, pertanyaannya not necessarily market kamu siapa, tetapi kamu ngerti market kamu apa enggak dan market kamu akan bayar apa enggak. Karena kalau marketnya nggak mau bayar ya itu agak susah ya. Jadi kalau misalnya market kamu itu 1 miliar orang, tapi 1 miliar orang ini terkenal sangat nggak mau spending money, ya agak susah gitu. Gimana mau dapat duit? Bakar duit investor. Well, I'm just saying, kamu harus tahu aja market kamu itu seperti apa gitu. Okay, so technology and gue bakal membahas topik yang sering banget kita bahas di your own social media platform. Oh iya, silakan. Right.